Dia menonton sinetron dengan seorang wanita tua, tanpa tahu bahwa wanita itu adalah bibi dari seorang miliarder yang akan jatuh cinta padanya. Judul sensasional ini bisa dengan sempurna menggambarkan bagaimana hidupku jungkir balik hanya dalam 3 bulan. Tapi kenyataannya bahkan lebih sulit dipercaya. Aku, Bunga Lestari, 28 tahun, lulusan farmasi dengan kehidupan yang sangat biasa di Bandung, tidak pernah membayangkan bahwa satu kebaikan kecil akan mengubah takdirku sepenuhnya. Semua terjadi pada Selasa sore itu, ketika aku memutuskan untuk membantu seorang wanita tua yang tersandung di trotoar depan gedung apartemenku. Aku tidak tahu bahwa Ibu Rosalin jauh lebih dari sekadar wanita tua penggila melodrama. "Sayangku, kamu menyelamatkan saya dari jatuh yang parah," katanya, memegang lenganku saat aku membantunya berdiri. Mata birunya, yang secara mengejutkan masih hidup untuk usianya yang 80 tahun, bersinar penuh terima kasih. "Bolehkah saya mentraktirmu kopi sebagai ucapan terima kasih?" Aku melihat jam. Masih pukul 16.30, jaga malamku di apotek baru akan dimulai besok. Kenapa tidak? Saya mau sekali, Bu Rosalin. Tapi apartemen saya sangat berantakan. Saya baru saja pindah. Oh, kalau begitu datanglah ke tempat saya. Di gedung ini juga, dia menunjuk ke gedung tetangga, salah satu yang paling mewah di Bandung. Apartemen 12 Yuan, aku terengah-engah. Gedung itu terkenal dengan penghuninya yang kaya raya. Dengan apartemen yang harganya lebih mahal dari yang bisa aku hasilkan dalam 10 tahun bekerja. Ibu Rosalin memperhatikan keterkejutanku dan tertawa kecil. "Jangan khawatir, anak muda. Saya hanya seorang wanita tua kesepian yang menginginkan sedikit teman." Dan begitulah dimulai. Apa yang seharusnya hanya secangkir kopi berubah menjadi kunjungan mingguan. Aku segera tahu bahwa Bu Rosalin adalah seorang janda, tanpa anak, dan memiliki kecintaan yang tak tergoyahkan pada sinetron yang dramatis. Setiap Selasa, tanpa gagal, aku akan naik ke apartemen mewahnya dan kami akan menonton episode Asmara Berduri Bersama, sinetron yang telah diikutinya selama bertahun-tahun. "Bunga, kamu sangat mengingatkan saya pada diri saya waktu muda," komentarnya suatu sore, ketika sang protagonis sinetron menangisi cinta yang tak berbalas. "Keras kepala, mandiri, dan benar-benar buta terhadap apa yang ada tepat di depanmu." Aku tertawa tanpa sepenuhnya mengerti komentarnya. "Bu Rosalin, apakah ibu menyindir saya pelupa?" "Saya sedang menegaskannya, sayangku." Dia tersenyum misterius. "Tapi hidup punya cara aneh untuk membuka mata kita tepat saat kita membutuhkannya." Pada kunjungan ke-6, Bu Rosalin mengumumkan sesuatu yang akan mengubah segalanya. Keponakanku akhirnya akan kembali ke Indonesia setelah bertahun-tahun tinggal di luar negeri. Saya mengadakan makan malam Sabtu ini untuk menyambutnya. "Luar biasa, Bu Rosalin. Ibu pasti sangat senang. Dan kamu akan datang tentu saja," katanya, "bukan sebagai undangan, tapi sebagai kepastian." "Saya? Tapi itu acara keluarga, saya tidak ingin mengganggu." "Omong kosong. Kamu sudah seperti keluarga bagi saya. Selain itu, matanya berbinar nakal. Dia akan tinggal cukup lama untuk mengurus bisnis keluarga di sini. Dia perlu bertemu orang-orang." Aku tidak tahu bahwa bisnis keluarga itu adalah Wibisono Pharma, salah satu perusahaan obat terbesar di negara ini, dan keponakan yang dimaksud adalah Arya Wibisono, pewaris miliarder yang, menurut majalah bisnis, telah merevolusi pasar farmasi Eropa dalam 5 tahun terakhir. Dan begitulah, dengan campuran keengganan dan rasa ingin tahu, aku menerima undangan itu. Aku tidak membayangkan bahwa 3 hari kemudian, aku akan berhadapan langsung dengan pria paling menyebalkan, arogan, memesona, dan sangat tampan yang pernah aku temui. Yang terburuk, saat mata kami bertemu di makan malam yang elegan itu, sesuatu yang aneh terjadi. Seolah-olah, dengan cara yang tidak bisa dijelaskan, aku sudah pernah mengenalnya. Seolah-olah takdir kami sudah terjalin jauh sebelum malam itu. Yang belum aku ketahui adalah bahwa Arya Wibisono dan aku memang pernah bertemu sebelumnya. Dan pertemuan kembali yang diatur dengan cermat oleh Bu Rosalin ini hanyalah awal dari sebuah kisah yang tidak dapat ditandingi oleh sinetron manapun. Apartemen Bu Rosalin, yang biasanya merupakan oase ketenangan, telah berubah. Bunga-bunga putih dan biru menghiasi setiap sudut. Tim catering bergerak diam-diam dan aroma pesta mewah memenuhi udara. Aku menghabiskan sore hari bersiap-siap, mencoba pakaian, mencoba tampil pantas tanpa terlihat terlalu berusaha. Ketika bel berbunyi, mengumumkan kedatangan sang keponakan terkenal, aku merasakan gugup yang tak bisa dijelaskan. Pintu terbuka, dan di sanalah dia, Arya Wibisono. Tinggi, bahu lebar, setelan jas yang dipotong sempurna,
rambut coklat gelap sedikit bergelombang, dan mata hijau yang seolah menganalisis setiap detail di sekitarnya. Dia bahkan lebih tampan daripada di foto majalah bisnis. Tante Rosalind. Suaranya dalam, dengan sedikit aksen yang menunjukkan tahun-tahunnya di luar negeri. Dia memeluk bibinya dengan kasih sayang yang tulus, memberinya bungkusan yang elegan. Arya, sayangku, senang sekali kamu kembali. Bu Rosalind tampak diremajakan oleh kebahagiaan. Kemudian, dengan binar nakal di matanya, dia berpaling padaku. Ini Bunga Lestari, teman muda saya yang saya ceritakan itu. Arya menoleh ke arahku. Untuk sesaat, ekspresi pengakuan melintas di wajahnya. Itu dengan cepat berubah menjadi topeng kesopanan yang dingin ketika dia mengulurkan tangannya untuk menyapaku. Nona Lestari, Arya Wibisono, senang bertemu dengan Anda. Ketika tangan kami bersentuhan, aku merasakan sengatan listrik menjalari tulang punggungku. Tiba-tiba, seperti kilat, sebuah ingatan muncul. Hari yang cerah, kerumunan yang bersemangat, suara pengeras suara mengumumkan pemenang promosi. Kita pernah bertemu sebelumnya? Tanyaku, tidak bisa menahan rasa penasaran. Senyum sopannya tidak mencapai matanya. Saya rasa tidak. Saya pasti akan ingat. Ada sesuatu dalam nadanya yang sangat menggangguku. Seolah-olah dia sengaja menyangkal sesuatu yang dia tahu benar. Makan malam berlangsung dalam suasana yang aneh. Bu Rosalind terus mengalirkan percakapan, menceritakan kisah Arya saat kecil, sementara dia menjawab dengan sopan tetapi menjaga jarak yang diperhitungkan dariku. Dan Anda, Bunga, bekerja di bidang apa? Tanyanya akhirnya ketika keheningan di antara kami menjadi terlalu canggung. Saya apoteker. Saya bekerja di apotek rakyat di pusat kota. Untuk pertama kalinya, minatnya tampak tulus. Lulusan mana? Unpad dengan spesialisasi farmakologi klinis. Menarik, dia menyesap anggurnya. Dan mengapa memilih farmasi? Karena ibu saya, jawabku tanpa berpikir. Beliau meninggal ketika saya remaja. Kanker. Obat-obatan membantu meringankan penderitaannya di tahap akhir. Saya ingin melakukan hal yang sama untuk orang lain. Keheningan yang mengikuti berbeda. Untuk sesaat, topeng Arya jatuh dan aku melihat sekilas empati tulus di matanya. Saya turut berduka atas kehilangan Anda, katanya lembut. Bu Rosalind, yang mengamati interaksi kami seperti menonton pertandingan tenis yang menarik, tersenyum setuju. Arya kehilangan orang tuanya dalam kecelakaan ketika dia berusia 20 tahun. Itulah mengapa dia mendedikasikan dirinya pada bisnis keluarga. Cara untuk menghormati warisan mereka. Aku menatapnya dengan mata baru. Mungkin ada lebih banyak di balik fasad pengusaha dingin itu. Sisa malam itu mengalir lebih mudah. Arya ternyata adalah pendongeng yang hebat. Menceritakan petualangannya di Swiss dan Prancis dengan humor kering yang membuatku tertawa beberapa kali. Ketika Bu Rosalind pergi sebentar untuk berbicara dengan staf tentang hidangan penutup, kami ditinggal sendirian untuk pertama kalinya. Saya harus akui, katanya, merendahkan suaranya. Bibi saya banyak bicara tentang Anda, bilang Anda menyelamatkannya. Dia melebih-lebihkan. Saya hanya mencegahnya jatuh di trotoar. Tindakan kecil bagi Anda, mungkin. Tapi bagi seorang wanita 80 tahun, itu bisa berarti patah tulang pinggul, berbulan-bulan pemulihan. Mata hijaunya menatapku tajam. Terima kasih telah merawatnya ketika saya tidak bisa berada di sini. Sesuatu dalam ketulusan kata-katanya melucuti pertahananku. Beliau orang yang luar biasa. Sore hari kami menonton sinetron adalah puncak minggu saya. Dia tersenyum. Senyum yang tulus kali ini. Jadi, Anda juga kecanduan melodrama seperti bibi saya? Tentu saja, aku mengaku sambil tertawa. Meskipun saya lebih suka berpura-pura menontonnya secara ironis. Ketika Bu Rosalind kembali membawa kue tart buah merah yang indah, sesuatu telah berubah antara Arya dan aku. Ketegangan awal telah berganti menjadi semacam gencatan senjata yang hati-hati. Saat hendak pamit, Bu Rosalind menjatuhkan bomnya. Ah, saya hampir lupa. Arya, Bunga juga memenangkan tiket di promosi konyol yang kamu sponsori sebelum berangkat ke Eropa. Naik balon udara itu. Kalian bisa pergi bersama akhir pekan ini. Cuacanya akan sempurna, menurut ramalan. Darahku seakan membeku. Naik balon udara. Promosi itu. Tiba-tiba, semuanya masuk akal. 5 tahun lalu, aku memenangkan perjalanan balon udara panas dalam promosi apotek lokal, yang sekarang aku sadari milik grup Wibisono. Aku tidak pernah menggunakan hadiah itu karena tidak ada teman, dan jujur saja karena takut ketinggian. Wajah Arya menjadi tegang. Tante, saya ada janji. Omong kosong. Tante sudah memeriksa agendamu. Hari Minggu benar-benar bebas.
Aku menatap Arya, akhirnya mengerti alasan sikap dinginnya. Dia mengenaliku sejak saat pertama. Anda ada di sana, kataku. Suaraku nyaris berbisik. Di hari pengundian, Anda yang mengumumkan pemenangnya. Untuk sesaat, kupikir dia akan menyangkal lagi. Tapi kemudian bahunya mengendur tanda kala. Ya, saya ada di sana. Dan Anda berbeda saat itu. Sebelum aku bisa mempertanyakan apa maksudnya Bu Rosalind, bertepuk tangan gembira. Sudah diputuskan. Minggu jam 9 pagi. Arya akan menjemputmu, Bunga. Saat aku turun lift ke apartemen sederhanaku di gedung sebelah, pikiranku dipenuhi pertanyaan. Apa yang terjadi pada hari pengundian itu yang membuat Arya langsung mengenaliku, tetapi bertindak seolah kami belum pernah bertemu? Dan apa maksudnya Anda berbeda saat itu? Aku tidak tahu bahwa jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu akan sepenuhnya mengubah persepsiku. Tidak hanya tentang Arya Wibisono, tetapi juga tentang diriku sendiri. Hari Minggu tiba dengan langit biru yang luar biasa, seolah alam semesta berkonspirasi mendukung rencana Bu Rosalind. Aku menghabiskan Sabtu di antara serangan panik dan upaya gagal mencari alasan untuk membatalkan. Masalahnya, di bawah kecemasan itu ada rasa ingin tahu yang tak tertahankan. Apa yang sebenarnya terjadi 5 tahun lalu? Pukul 8.05 bel berbunyi. Arya Wibisono ada di depan pintuku, mengenakan jeans gelap dan kemeja biru muda, lengan digulung hingga siku. Versi yang jauh lebih santai dari eksekutif yang kutemui saat makan malam. Dia memegang 2 cangkir kopi. Kupikir Anda butuh kafein, katanya, menyodorkan 1. Terutama jika Anda menghabiskan malam seperti saya, meneliti statistik keamanan balon udara panas. Aku tertawa, merasakan sebagian ketegangan hilang, menemukan data yang meyakinkan. Tampaknya lebih aman daripada mengemudi. Tetap saja, dia mengangkat bahu. Saya membawa surat wasiat saya yang terbaru untuk berjaga-jaga. Lucu sekali. Aku mengambil tasku dan menutup pintu. Bibi Anda, apa dia selalu semanipulatif ini? Pengganggu, strategis secara diam-diam, dia melengkapi saat kami berjalan ke lift. Saya tadinya mau bilang gigih, itu istilah yang diplomatis. Tapi ya, ketika Rosalind Wibisono menginginkan sesuatu, dia berhenti. Dengar tentang perjalanan ini. Jika Anda lebih suka tidak pergi dan mengecewakan bibi Anda, tidak mungkin. Dia mungkin sedang mengarahkan teropong ke kita saat ini. Arya secara naluriah mendongak. Anda benar sekali. Perjalanan ke lokasi lepas landas di pinggiran Bandung ternyata sangat menyenangkan. Arya adalah pembicara yang hebat ketika dia menurunkan kewaspadaannya. Lalu dia akhirnya membahas masalah utama. Tentang hari promosi itu, aku langsung waspada. Ya, Anda bilang saya berbeda. Dia mengetukkan jari-jarinya di setir. Anda benar-benar tidak ingat? Saya ingat memenangkan perjalanan balon udara. Samar-samar ingat seorang eksekutif menyerahkan sertifikat. Itu Anda, jelas. Tapi selain itu, aku mengangkat bahu. Itu 5 tahun yang lalu. Arya melirikku seolah menilai ketulusanku. Apakah Anda mengalami kecelakaan dalam 5 tahun terakhir? Terbentur kepala mungkin? Apa? Tidak. Kenapa? Karena Bunga Lestari yang saya temui 5 tahun lalu tidak hanya menerima sertifikat dari saya. Dia naik ke panggung, mengambil mikrofon, dan memberikan pidato berapi-api, mengkritik Wibisono Pharma secara publik atas kebijakan harga kami, mempertanyakan etika perusahaan kami, dan praktis menuduh saya mencari untung dari penderitaan orang lain. Rahangku jatuh. Saya melakukan apa? Cukup berkesan, lanjutnya dengan senyum ironis. Anda menggunakan mikrofon promosi untuk memulai protes kecil. Menyebut kampanye kami strategi pengalihan untuk menutupi praktik predator. Petugas keamanan mencoba menarik Anda turun, tapi saya menghentikan mereka. Saya biarkan Anda selesai. Saya pikir Anda pantas didengar. Pikiranku panik total. Aku sama sekali tidak ingat ini. Bagaimana mungkin? Tidak mungkin, gumamku. Saya bukan tipe orang yang membela keyakinan di depan umum, yang menghadapi miliarder di depan ratusan orang. Dulu Anda begitu. Nadanya menantang, tapi ada sesuatu yang lain di sana. Semacam rasa hormat. Itulah mengapa wajah Anda familiar saat makan malam. Tapi Anda begitu jinak, sopan, seperti orang yang berbeda. Saya tidak mengerti, suaraku bergetar. Saya benar-benar tidak ingat semua itu. Arya tampak benar-benar khawatir sekarang. Bunga, Anda baik-baik saja? Anda pucat, aku tidak baik-baik saja. Potongan-potongan ingatan mulai muncul. Wajah-wajah kaget di kerumunan. Berat mikrofon di tanganku. Rasa amarah yang membara. Tapi itu seperti adegan dari film, bukan sesuatu yang aku alami. Hentikan mobilnya, pintaku, merasa mual. Arya segera menepi.
Aku keluar terhuyung-huyung, menarik napas dalam-dalam. Dia mengikutiku. Maaf, katanya. Seharusnya aku tidak melemparkan ini padamu begitu saja. Bukan salahmu, jawabku otomatis. Hanya saja, beberapa tahun terakhir saya sering mengalami kekosongan ini. Momen yang tidak bisa saya ingat dengan jelas. Dokter bilang itu stres, mungkin gangguan disosiatif ringan karena trauma kehilangan ibu saya. Tapi saya tidak pernah berpikir saya melupakan sesuatu sebesar ini. Arya menatapku lama sebelum berkata pelan, obat yang bisa menyelamatkan ibumu sedang dalam tahap uji coba akhir di Wibisono Pharma saat itu. Tapi kami terlalu lama meluncurkannya di pasar Indonesia. Itulah yang Anda katakan padaku di panggung itu. Dunia terasa berputar. Itu benar. Obat eksperimental yang bisa memberi ibuku beberapa bulan lagi. Aku telah menelitinya dengan obsesif setelah kematiannya. Bagaimana aku bisa lupa? Bisikku, aku tidak tahu, jawab Arya jujur. Tapi aku janji kita akan cari tahu. Dia mengulurkan tangannya. Masih mau naik balon udara ini? Atau Anda mau kembali? Aku melihat tangannya, lalu ke langit yang sempurna. Tiba-tiba, aku merasakan tekad tumbuh, gema dari bunga pemberani yang telah menghadapi Arya Wibisono 5 tahun lalu. Kita lanjutkan, putusku, menerima tangannya, dan Anda akan menceritakan semua detailnya. Aku tidak menyangka bahwa saat melayang ratusan meter di atas Bandung, aku akan menemukan bahwa Arya Wibisono telah menghabiskan 5 tahun terakhir hidupnya mencoba memperbaiki kesalahan yang dituduhkan padanya. Dan pidato marahku adalah katalisator untuk perubahan yang memengaruhi ribuan nyawa. Termasuk hidupku sendiri. Ada sesuatu yang surreal membahas misteri masa lalumu yang terlupakan sambil melayang di keranjang anyaman 300 meter di atas tanah. Pemandangan Bandung sangat menakjubkan, tapi perhatianku sepenuhnya tertuju pada Arya. Setelah Anda selesai pidato, lanjutnya, semua orang menunggu saya marah. Menyuruh keamanan mengusir Anda, sebaliknya saya meminta kontak Anda. Dan saya memberikannya? Tanyaku tak percaya, tidak juga. Anda memberi saya kartu nama kusut dengan email Anda dan berkata, hanya balas jika Anda ingin membahas solusi nyata. Bukan alasan korporat yang kosong, Anda garang. Sebagian diriku, bunga yang tertidur merasakan sedikit kebanggaan. Dan Anda menghubungi saya di hari yang sama. Saya meminta Anda menyiapkan laporan rinci tentang obat-obatan yang Anda anggap prioritas untuk akses yang lebih luas di Indonesia, terutama untuk perawatan onkologi. Dia berhenti. Anda mengirim dokumen 47 halaman, lengkap dengan referensi, statistik efikasi, dan perkiraan biaya produksi yang sangat mendekati angka internal kami. Ya Tuhan, gumamku, sepertinya saya brilian dan obsesif keduanya. Dia sedikit mendekat. Laporan itu menjadi dasar proyek saya di Eropa. Saya menghabiskan 5 tahun mengembangkan divisi baru Wibisono Pharma yang berfokus pada obat-obatan yang terjangkau dan program subsidi untuk pasien berpenghasilan rendah. Dampak kata-katanya menghantamku. Maksudmu, protesku benar-benar berhasil? Lebih dari itu mengubah arah perusahaan. Mengubah hidupku. Mata hijaunya terkunci padaku. Itulah mengapa aku sangat terkejut bertemu denganmu lagi sebagai teman nonton sinetron bibiku. Wanita yang kutemui adalah seorang aktivis yang siap meruntuhkan kerajaan farmasi. Mungkin aku bisa menjadi keduanya, kataku sedikit tersinggung. Arya mengangkat tangannya. Adil, yang tidak ku mengerti adalah mengapa Anda tidak ingat. Dan lebih aneh lagi, mengapa Anda tidak pernah membalas email saya setelah laporan awal itu? Sesuatu terpicu di benakku. Tunggu, email apa? Saya mengirim beberapa, mengucapkan terima kasih, membagikan pembaruan tentang perubahan yang kami terapkan. Ketika tidak ada balasan, saya berasumsi Anda sudah move on. Sebuah teori mulai terbentuk. Arya, kapan Anda mengirim email itu? Bulan apa, tahun berapa? Mulai sekitar Oktober 2019. Kenapa? Aku menutup mataku, mencoba menyusun garis waktu. Pada November 2019 saya mengalami gangguan saraf, bertepatan dengan peringatan kematian ibu saya. Saya dirawat selama 2 minggu. Ketika saya pulang, komputer lama saya rusak total. Saya kehilangan semua email. Tak lama setelah itu, saya mulai mengalami episode amnesia disosiatif ini. Arya menatapku tajam. Jadi Anda lupa, bukan hanya email saya, tapi seluruh konfrontasi. Riset Anda, sepertinya begitu, jawabku. Saya ingat meneliti obat-obatan itu dengan obsesif. Saya ingat kemarahan itu. Tapi setelah 2 jam, ingatan itu kabur. Balon itu berbelok sedikit. Ada sesuatu yang ingin kutunjukkan padamu saat kita mendarat, kata Arya. Saya menyimpan salinan semuanya. Kenapa?
Kenapa Anda menyimpan email dari seorang pengunjuk rasa acak? Arya memandang ke Cakrawala. Karena Anda benar tentang segalanya. Dan karena dia ragu-ragu. Karena 47 menit Anda berbicara di panggung itu, menunjuk ke dada saya dan menyebut saya kapitalis predator, adalah menit-menit paling jujur yang pernah saya alami sejak orang tua saya meninggal. Sesuatu bergerak di dalam diriku. Secara naluriah, tanganku menemukan tangannya di tepi keranjang. Maaf, saya lupa, bisikku. Jangan, jari-jarinya menggenggam jariku. Mungkin kita bisa memulai kembali. Tanpa amarah, tanpa rasa bersalah. Hanya mengenal satu sama lain sebagai diri kita sekarang. Dan pada saat itulah, seperti klise sinetron yang sempurna, balon itu mulai kehilangan ketinggian dengan cepat. Pilot, yang tadinya diam, tiba-tiba beraksi. Masalah dengan pembakar. Teriaknya, pegang erat-erat. Kita akan mendarat darurat. Arya bereaksi seketika, menarikku ke tengah dan memelukku. Merondok, lindungi kepala. Dunia berputar. Balon itu turun semakin cepat. Ladang kedelai di depan. Teriak pilot. Bersiap untuk benturan. Aku menutup mata, memeluk Arya erat. Aku merasakan lengannya mengencang protektif di sekelilingku. Tubuhnya memposisikan diri untuk menyerap benturan terlebih dahulu. Benturannya keras. Keranjang itu menyeret tanah, memantul, dan akhirnya berhenti, terbalik miring. Kami terbaring di sana, terengah-engah tertutup tanah. Kamu baik-baik saja? Tanya Arya. Wajahnya hanya beberapa inci dari wajahku. Dan kemudian, seperti sambaran petir, semuanya kembali. Bukan hanya hari promosi, tapi setiap email yang tidak pernah kubaca, setiap penelitian obsesif. Setiap malam tanpa tidur merencanakan cara menghadapi raksasa farmasi. Bunga yang tertidur di dalam diriku terbangun sepenuhnya. Arya, bisikku, benar-benar mengenalinya untuk pertama kali. Aku ingat, sebelum dia bisa memproses kata-kataku, pilot muncul. Semua aman? Kalian beruntung. Tim penyelamat sedang dalam perjalanan. Tapi aku nyaris tidak mendengarnya. Banjir ingatan memenuhi kekosongan 5 tahun. Dan di pusat semua itu adalah pria yang lengannya masih memelukku. Bunga? Tanya Arya, menyadari perubahan di mataku. Obat itu, kataku cepat. WP350. Itu yang Anda kembangkan di Eropa berdasarkan laporanku, kan? Obat yang bisa menyelamatkan ibuku. Dia mengangguk terkejut dengan kejernihan mendadakku. Bagaimana? Benturan itu, jelasku, mencoba duduk. Rasanya seperti membuka sesuatu di otakku. Aku ingat semuanya. Arya membantuku berdiri. Ekspresinya campur aduk antara khawatir dan takjub. Semuanya, aku menegaskan. Aku ingat setelah mengirim laporan itu, aku mulai menerima ancaman. Email anonim. Telepon aneh. Seseorang tidak ingin informasi itu tersebar. Wajah Arya mengeras. Anchorman, kenapa kamu tidak pernah memberitahuku? Aku akan memberitahumu. Aku sedang mengumpulkan bukti ketika aku pingsan. Ya Tuhan Arya, bagaimana jika itu bukan kebetulan? Bagaimana jika trauma itu bukan hanya karena peringatan kematian ibuku? Bagaimana jika seseorang ingin membungkamku? Jam-jam berikutnya, setelah diperiksa di rumah sakit setempat, hanya memar ringan, Arya bersikeras membawaku ke apartemen sementaranya di Bandung. Aku tidak paranoid, katanya sambil memasukkan kode keamanan ke pintu penthouse mewah. Jika Anda benar-benar diancam karena laporan itu, kita perlu mencari tahu siapa pelakunya. Apartemennya persis seperti yang kubayangkan. Minimalis, elegan, dengan jendela dari lantai ke langit-langit yang menawarkan pemandangan kota. Whisky, tawarku. Dia mengangguk kembali dengan 2 gelas. Jadi, katanya, duduk di sebelahku. Anda menghadang saya di depan umum. Mengirim laporan brilian. Mulai menerima ancaman. Luria secara kebetulan mengalami gangguan saraf dan melupakan semuanya. Kalau Anda mengatakannya seperti itu, kedengarannya seperti konspirasi, kataku. Pertanyaannya adalah, siapa? Lanjut Arya, siapa yang diuntungkan jika obat-obatan itu tetap mahal di Indonesia? Pesaing atau seseorang di dalam Wibisono Pharma sendiri? Wajah Arya menjadi gelap. Ada perlawanan internal terhadap perubahan yang kuusulkan. CEO lama, Gunawan Santoso, sangat vokal menentang ide mengurangi margin keuntungan. Di mana dia sekarang? Pensiun dini, itu cerita resminya. Tapi Dewan Direksi memilih untuk mencopotnya setelah saya menyajikan bukti bahwa dia sengaja menyabotase pengembangan WP350. Jantungku berdebar. Obat yang bisa membantu ibuku. Tepat, Arya menatapku tajam. Bunga, aku perlu menunjukkan sesuatu padamu. Dia mengambil hard drive eksternal dari mejanya dan menyambungkannya ke laptop.
Setelah Anda menghilang, saya khawatir. Saya menyewa penyelidik swasta untuk menemukan Anda. Apa? Bukan untuk memata-matai. Dia buru-buru menjelaskan. Hanya untuk memastikan Anda baik-baik saja. Dia menemukan Anda bekerja di apotek, tampak menjalani kehidupan normal. Dia melaporkan Anda tampak berbeda. Lebih tenang, kurang garang, lebih jinak, kataku pahit. Bukan itu maksudku. Arya menghela napas. Hanya berbeda. Seolah sebagian dirimu terhapus. Dia membuka sebuah folder. Ini semuanya, email kita. Laporan Anda, catatan saya, dan dia ragu-ragu. Apa yang ditemukan penyelidik tentang Gunawan Santoso. Jam-jam berikutnya seperti menyelami thriller konspirasi korporat. Kami menemukan bahwa Gunawan Santoso memiliki koneksi rahasia dengan perusahaan farmasi saingan, Bionusa, yang memiliki obat serupa dengan WP350. Tetapi jauh kurang efektif dan jauh lebih mahal. Menjaga obat Wibisono Pharma tetap mahal akan menguntungkan Bionusa. Itu menjelaskan sabotase, komentar Arya. Tapi tidak menjelaskan mengapa Anda menjadi sasaran. Bagaimana Anda tahu tentang WP350 sejak awal? Aku menutup mata, mencari di ingatanku yang baru pulih. Pembimbing spesialisasi saya, Dr. Hartini, dia menyebutkan sebuah artikel ilmiah. Ya Tuhan, Arya menjadi kaku. Dr. Hartini? Ya, kenapa? Karena wajahnya pucat. Dia adalah konsultan untuk Bionusa sebelum bergabung dengan universitas. Dan dia terus berhubungan dengan Gunawan Santoso. Kesadaran itu menghantamku seperti pukulan. Pembimbingku sendiri, dia memanfaatkanku. Dan ketika aku berbalik melawan Wibisono di depan umum, aku menjadi masalah bagi mereka. Laporanku menunjukkan aku tahu terlalu banyak. Aku berdiri, berjalan ke jendela. Bagaimana mereka bisa melakukan ini? Berapa banyak orang yang bisa diselamatkan? Ribuan, jawab Arya pelan, bergabung denganku. Itulah mengapa aku menghabiskan 5 tahun memastikan WP350 tidak hanya dikembangkan, tapi tersedia secara global dengan harga terjangkau. Aku berbalik menghadapnya. Anda benar-benar mengubah segalanya. Karena protesku, aku mengubah segalanya karena kebenaran yang berani kau lemparkan ke wajahku. Momen itu memanjang di antara kami, intens. Dan sekarang, tanyaku, apa yang kita lakukan? Sekarang, kata Arya dengan tekad baru, kita menghadapi Gunawan Santoso. Aku punya cukup bukti untuk penyelidikan formal. Tapi, dia memegang tanganku. Ini bisa berbahaya, Bunga. Aku tidak peduli, potongku. Aku sudah kehilangan 5 tahun hidupku. Aku tidak akan bersembunyi sekarang setelah aku tahu kebenarannya. Senyum perlahan terbentuk di bibir Arya. Itu dia, bunga garang yang menyerbu panggungku. Dia tidak pernah benar-benar pergi, jawabku, hanya tertidur. Pada saat itu, telepon Arya berdering. Nama di layar membuat kami berdua membeku. Ibu Rosalind. Dia mengangkatnya dengan loudspeaker. Tante, ada apa? Semuanya indah, sayang. Suara ceria wanita tua itu terdengar. Hanya menelepon untuk menanyakan bagaimana perjalanan balon udaranya. Kalian bersenang-senang? Arya dan aku bertukar pandang. Cukup. Membuka mata, jawab Arya hati-hati. Kami mengalami sedikit kecelakaan, tapi kami baik-baik saja. Kecelakaan? Kalian terluka? Hanya beberapa goresan, aku meyakinkannya. Oh, syukurlah. Dia menghela napas lega. Baiklah, kalian harus datang makan malam besok. Saya ingin mendengar semua detailnya. Setelah kami menutup telepon, aku menyadari sesuatu. Arya, bibimu tahu persis di mana menemukan voucher balon udaraku. Dia bersikeras mengenalkan kita. Setelah bertahun-tahun tidak pernah memaksaku berkunjung, Arya melengkapi, pemahaman muncul di matanya. Kau pikir, dia tahu. Bibi Anda, Arya merenung, adalah anggota Dewan Direksi Wibisono Pharma. Dia hadir ketika aku mempresentasikan proyek yang terinspirasi oleh laporanmu. Matanya membelalak. Dialah yang pertama kali mencurigai Gunawan Santoso. Rahangku jatuh. Bibimu, yang menonton sinetron, sebenarnya adalah dalang korporat yang manipulatif. Senyum perlahan terbentuk di wajah Arya. Katakan saja dia bukan hanya wanita tua manis yang berbagi kecintaan pada melodrama denganmu. Aku tertawa. Aku dimanipulasi habis-habisan oleh seorang wanita 80 tahun. Kita berdua, Arya tertawa sebelum wajahnya menjadi serius. Tapi apa yang kita lakukan sekarang? Aku melihat ke layar komputer, ke bukti-bukti itu. Pertama, kataku tegas, kita ungkap kebenarannya. Tentang konspirasi ini, dan tentang bagaimana WP550 dapat membantu ribuan orang. Arya mengangguk. Dan setelah itu, jawabku tersenyum,
Kita makan malam dengan bibimu yang licik dan bertanya sudah berapa lama dia merencanakan ini. Dia tertawa, lalu tanpa peringatan dia mencondongkan tubuh dan menciumku. Itu ciuman yang lembut, sebuah pertanyaan. Apakah ini juga bagian dari rencana Tante Rosalind? Tanyaku, mungkin akunya. Tapi yang ini murni inisiatifku. Pada saat itu, aku menyadari bahwa beberapa klise memang ada karena suatu alasan. Karena terkadang, hidup benar-benar menulis cerita yang lebih luar biasa daripada sinetron manapun. 6 bulan kemudian. Anda yakin tidak mau masuk? Bu Rosalind tersenyum dengan cara penuh teka-teki yang sekarang sangat kukenali. Kami berdiri di pintu masuk Pusat Penelitian Onkologi Wibisono yang baru, sebuah gedung kaca dan baja yang megah di jantung kota Bandung. Sayangku, ini waktumu untuk bersinar, katanya. Lagi pula, kamera membuat saya gugup. Aku memutar mata, gugup. Wanita yang mengatur jatuhnya seorang CEO korup hanya dengan beberapa panggilan telepon dan jaringan teman minum tehnya. Dia tertawa. Berlebihan, Bunga. Arya terlalu banyak cerita. Cerita nyata, balasku, dan kamu akan terlambat, dia memperingatkan. Reporter tampan dari TV Bandung itu sudah siap. Ibu mencoba menjodohkanku dengan pria lain. Keponakan ibu sendiri akan hancur. Arya akan baik-baik saja, dia mengedip. Sekarang pergilah. Aku menarik napas dalam-dalam dan berjalan masuk. Beberapa bulan terakhir ini seperti roller coaster. Gunawan Santoso dan beberapa eksekutif Bionusa menghadapi tuntutan pidana. Dr. Hartini telah membuat kesepakatan pembelaan. Tapi hari ini bukan tentang skandal. Ini tentang awal yang baru. Di auditorium yang penuh sesak, aku melihat Arya di atas panggung, sempurna dalam setelannya. Mata kami bertemu dan dia tersenyum. Saat aku berjalan ke panggung, ponselku bergetar. Sebuah pesan dari Arya, tante kesayanganmu berulah lagi. Aku baru tahu dia tidak sengaja memasukkan namamu di plakat dedikasi pusat ini sebagai Dr. Bunga Lestari Wibisono. Halus sekali, bukan? Aku tertawa. Khas Bu Rosalind, selalu 10 langkah di depan. Ketika aku akhirnya naik ke panggung, dengan kamera terfokus padaku, aku merasakan deja vu. Seperti hari itu 5 tahun lalu. Tapi kali ini, alih-alih kemarahan, yang menggerakkanku adalah harapan. 5 tahun lalu, suaraku jernih. Saya diliputi kemarahan setelah kehilangan ibu saya karena kanker. Penyakit yang bisa diobati dengan obat-obatan yang ada, tetapi tidak tersedia untuk orang biasa. Hari ini, saya di sini untuk mengumumkan bahwa hal itu tidak akan pernah terjadi lagi pada keluarga lain di negara kita. Di barisan depan, Arya memperhatikanku dengan bangga. Di belakang auditorium, aku bisa melihat siluet anggun Bu Rosalind yang tampaknya berubah pikiran tentang kamera. Pusat Penelitian Onkologi Wibisono, lanjutku, bukan hanya sebuah gedung. Ini adalah sebuah janji. Janji bahwa kesehatan bukan lagi sebuah hak istimewa, tapi sebuah hak. Saat aku berbicara, merinci program penelitian dan distribusi obat yang telah membantu ribuan pasien, aku merenungkan perjalanan luar biasa yang membawaku ke sini. Sinetron dengan wanita tua, kecelakaan balon udara yang membuka ingatanku, dan seorang pria yang telah mengubah kemarahanku menjadi tujuan. Di akhir upacara, Arya menemukanku di dekat jendela. Jadi, katanya, mengaitkan jemarinya dengan jemariku. Bagaimana menurutmu tentang Bunga Lestari Wibisono? Aku mengangkat alis. Bibimu terlalu lancang. Dia biasanya benar, jawabnya. Dia meramalkan kisah kita bahkan sebelum kita mulai menjalaninya. Yah, jawabku, mencondongkan tubuh lebih dekat. Mungkin sebaiknya kita tidak mengecewakannya. Arya tersenyum. Kita tidak akan pernah mengecewakan Bu Rosalind. Kurasa kita berdua sudah belajar pelajaran itu. Dan saat kami berciuman, dengan kota Bandung terbentang di sekitar kami, aku tidak berpikir bahwa beberapa cerita memang layak untuk dijadikan sinetron. Terutama yang diatur oleh wanita tua cerdik yang tahu persis apa yang mereka lakukan. Siapa sangka menonton sinetron dengan seorang wanita tua tidak hanya akan membawaku pada cinta dalam hidupku, tetapi juga pada pemenuhan tujuan yang bahkan telah kulupakan? Seperti yang akan dikatakan Bu Rosalind, plot terbaik adalah plot yang tidak pernah kamu duga kedatangannya.